Ada sisi gelap dari TikTok yang gua rasa sangat berbahaya bro. Bahayanya nggak sekedar bikin kecanduan, tapi bisa merusak kepribadian pria-pria di Indonesia. Terutama adik-adik kita yang masih di usia muda, yang masih labil banget prinsipnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan bahaya TikTok dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah budaya pamer. Banyak sekali gua melihat postingan-postingan di TikTok yang terlalu banyak unsur pamernya. Dari mulai pamer badan, pamer kekayaan, gaya hidup, mencari perhatian, bahkan merendahkan orang lain. Budaya seperti ini dapat membuat kita sulit untuk bersyukur bro, terutama mensyukuri apa yang telah ada dalam diri kita. Dan budaya seperti ini juga dapat membuat kita untuk selalu memimpikan hidup dalam kemewahan. Tapi jadinya hanya cuma sekedar mimpi, karena banyak yang cuma ngebayangin dapat kemewahan tapi nggak pernah ditunjukin dengan kerja kerasnya. Nah, untuk solusinya lebih baik kita jadikan TikTok sebagai tempat untuk pamer yang positif. Bisa pamer skill, pamer pengetahuan, pamer prestasi yang membanggakan, atau dijadikan tempat untuk membagikan inspirasi yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, yang kedua, di TikTok itu banyak sekali orang yang bangga ngelakuin hal yang gak baik. Kita tahu bro, kalau TikTok itu adalah platform yang ideal banget buat cari perhatian, buat cari validasi dari orang lain dalam bentuk view dan like. Namun masalahnya adalah banyak sekali orang yang mencari perhatian dengan cara yang gak bener, dan lebih celakanya lagi, mereka justru dapat pujian dari ngelakuin hal itu. Banyak kan yang ngerasa keren di TikTok karena ngomong kasar, pakai baju yang gak pantas, atau karena ngehina dan ngejelek-jelekin orang lain. Bahayanya, hal ini kadang kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nggak heran kalau jumlah pemuda dan remaja yang nggak punya sopan santun di Indonesia itu semakin banyak. Nah, untuk solusinya, mulai dari sekarang, mari kita stop untuk memfollow, view, like, dan komen di akun-akun yang nunjukin hal-hal yang nggak bener. Ingat, kita juga punya peran bro. Kalau kita ikut-ikutan nge-like dan follow, mereka nggak akan berhenti ngelakuin hal-hal negatif itu. Malah mereka akan makin senang, makin dikenal banyak orang. Jadi pastiin kalau pakai TikTok, followlah akun-akun yang bisa bikin lo menjadi lebih baik. Beri apresiasi ke kreator yang memang pantas untuk diapresiasi. Nah, yang ketiga, di TikTok itu banyak sekali informasi yang menyesatkan. Banyak hoax atau informasi yang nggak benar yang beredar di berbagai platform, termasuk di TikTok. Pernah denger kan? Berbagai challenge yang bener-bener nyebelin, bahkan berbahaya yang lahir dari TikTok. Contohnya adalah challenge sujud freestyle ketika sholat, menghentikan mobil truk yang sedang lewat, yang itu sudah memakan korban, dan ini sangat berbahaya sekali. Selain itu, ada juga mindset body positivity yang salah. Nggak apa-apa gendut, nggak perlu jaga makan, nggak perlu olahraga, yang penting lo suka sama badan lo. Bahaya banget kan? Ada juga promosi pola hidup LGBT yang berlebihan, yang bahkan sekarang mulai banyak ditiru oleh TikTokers Indonesia, yang menganggap kalau nggak setuju dengan LGBT adalah orang yang jahat. Bahkan ada juga yang bangga memamerkan selingkuhan dan sugar daddy-nya, yang mana ini semua sebenarnya adalah hal yang jelek, negatif, dan berbahaya. Tapi di TikTok dikemas seolah-olah jadi terlihat keren. Dan solusi untuk menghentikan hal itu semua memang bukan suatu hal yang mudah bro. Jadi pastiin aja lo ingetin kalau ada saudara, temen, atau orang terdekat lo yang kelihatan mulai kemakan hal-hal negatif tadi di dunia nyata. Kasih mereka referensi konten kreator berkualitas yang bisa bikin hidup mereka lebih baik. Semangat bro.